Halo guys, Bang BH mau rekomendasiin HP yang baru rilis bulan Februari 2025 ini di Indonesia. Yup, ada Honor X9C. Tampilannya cantik, body seksi, tapi mempunyai kekuatan monster. HP tahan banting udah biasa, tahan air udah banyak, tapi yang bisa tahan dimasak bareng mie goreng, bisa gantiin fungsi palu, dan tahan di bor, baru Honor X9C yang beneran kuat. Dengan kapasitas baterai 6600 mAh, RAM 12 GB, dan ROM 256 GB, HP super badak ini cuma dibanderol seharga 4,5 jutaan saja. Luarnya udah wow, apalagi dalamnya udah pasti mewah. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 536. Suku penunggang serigala utara lebih berbahaya daripada suku Qiang. Penunggang serigala bukan hanya omong kosong, mereka benar-benar menunggangi serigala ke medan perang, seperti penunggang serigala raksasa dalam The Lord of the Rings yang pernah dilihat Chen Ce. Orang-orang utara itu menaklukkan serigala-serigala raksasa itu, menjinakkannya, dan menggunakannya sebagai tunggangan. Dibandingkan dengan kuda perang, jenis penunggang serigala ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah serigala penunggang lebih ganas. Mereka berukuran hampir sama dengan kuda dan memiliki taring yang sangat tajam yang dapat membantu tuannya bertarung. Jika Anda tidak berhati-hati, mereka akan menggigit kuda, sehingga pertempuran menjadi tidak menguntungkan. Namun, kekurangan mereka juga jelas. Mereka tidak memiliki daya tahan yang sama seperti kuda perang. Begitu mereka ditarik oleh kuda perang, tidak akan ada gunanya bagi para penunggang serigala untuk mengejar mereka. Seekor kuda perang dapat berlari puluhan mil dalam satu tarikan napas, tetapi penunggang serigala hanya dapat berlari sejauh belasan mil saja. Jika ia berlari lebih cepat, ia akan dengan mudah membunuh penunggang serigala. Para penunggang serigala utara itu juga memiliki semangat yang sama dengan para orc, mereka lebih licik dan lebih berbahaya. Mereka adalah orang-orang nomaden, mirip dengan orang-orang nomaden yang dikenal Chen Ce. Satu-satunya perbedaan adalah mereka menunggangi serigala raksasa. Tentu saja, mereka juga memiliki kuda, tetapi di mata orang-orang utara, hanya orang-orang lemah yang menunggangi kuda, dan pria sejati menunggangi serigala. Ritual bagi orang utara adalah menjinakkan serigala raksasa dewasa. Hanya ketika seseorang telah menjinakkan serigala raksasa sebagai tunggangan, seseorang dapat disebut orang utara dewasa. Jika tidak, seseorang akan menjadi orang lemah yang akan dipandang rendah oleh orang lain. Pasukan harimau darah bertempur melawan pasukan seperti itu di perbatasan utara. Selama bertahun-tahun, meskipun Pangeran Ji dan anak buahnya telah bertahan melawan kavaleri serigala utara, mereka juga telah menghabiskan seluruh pasukan harimau darah di sini. Oleh karena itu, dalam perebutan kekuasaan kekaisaran, meskipun Pangeran Ji mendukung Zhao Junlin, dia tidak berdaya. Oleh karena itu, di antara keempat legiun, pasukan macan darah yang paling gagah berani dan suka berperang harus disingkirkan terlebih dahulu. Tentara Qinglin dikontrol ketat oleh Perdana Menteri Jiang Mingjia. Para jenderal dan kesetiaan mereka adalah kepada Jiang Mingjia, bukan Kaisar Zhou Agung. Jumlah tentara Qinglin juga sangat besar, dengan kekuatan tetap 100.000. Mereka ditempatkan di Jinzhou, dengan dalih menjaga dari Jepang, tetapi sebenarnya mereka menahan kavaleri kekaisaran di ibu kota. Di dalam tubuh kaisar kerajaan, aku sebenarnya mengendalikan sebagian pasukan militer, tetapi setelah meninggalkan tempat ini, aku khawatir aku tidak akan memiliki kendali atas mereka sama sekali. Selain itu, mereka setia kepada kaisar. Pengganti yang tampak mirip denganku sekarang adalah kaisar. Pasukan kerajaan akan mematuhi perintahnya. Terakhir, ada pasukan bendera hitam. Liu Xiangwang memiliki pengaruh besar pada pasukan bendera hitam. Dia juga telah menempatkan banyak orang dari faksinya sendiri di pasukan bendera hitam. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, pengaruhnya juga sangat besar. Jenderal pembawa bendera pasukan bendera hitam, Ouyang Fu, setia kepada keluarga kerajaan, tetapi aku tidak yakin apakah dia akan setia kepada kaisar palsu saat ini atau kepadaku. Dalam perjalanan kembali ke rumah sambil menggendong Zhao Junlin, Chen Ce telah mengetahui informasi dasar dari 4 legiun utama. Jadi dia menurunkan Zhao Junlin dan menyimpulkan, dengan kata lain, kamu tidak memiliki kendali atas apapun.
Tentara Qinglin adalah tentara pribadi Jiang Mingjia, kavaleri kekaisaran kerajaan telah disusupi oleh mereka, dan situasi tentara bendera hitam saat ini tidak jelas, jadi tidak dapat digunakan sama sekali. Zhao Junlin tersenyum pahit, itu saja. Saudara Chen, lihat, apakah ada harapan untuk situasi ini? Chen Ce benar-benar ingin mengatakan bahwa Anda adalah seorang kaisar yang gagal total. Kau tidak memegang satu pun dari keempat senjata itu. Satu-satunya yang bisa kau pegang, pasukan Harimau Darah, ditahan oleh kavaleri Serigala Utara dan tidak menimbulkan ancaman bagi Liu Xianguang dan anak buahnya. Bahkan tentara Macan Darah harus dikendalikan oleh orang lain, lagi pula, sumber kehidupan ekonomi mereka masih berada di tangan orang lain. Jika pasukan Harimau Darah berani menyerah menjaga wilayah utara dan pergi ke selatan untuk menyelamatkan kaisar, mereka pasti akan dicekik oleh Liu Xianguang dan anak buahnya pada saat pertama. Saat itu, mereka bahkan tidak akan memiliki gaji militer atau makanan. Pasukan Harimau Darah akan menjadi harimau ompong dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Liu Xianguang dan kelompok bonekanya. Jadi, setelah banyak berpikir, ancaman terbesar bagi Liu Xianguang dan anak buahnya sebenarnya hanya pasukan Chen Jiachun. Ini benar-benar kegagalan. Jadi, jika perempuan yang memimpin, rumah akan runtuh. Zhao Junlin benar-benar telah menjadi permaisuri selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Dia tidak memainkan peran apapun. Semuanya dikendalikan oleh para menteri. Dapat dikatakan bahwa selain kecantikannya dan sepasang kakinya yang indah, Zhao Junlin sama sekali tidak mempunyai hal yang baik. Namun, ini juga bagus, karena Chen Ce akan merasa tidak terlalu terbebani. Jika tidak, jika dia adalah seorang permaisuri yang sangat berkuasa, Chen Ce akan merasakan beban yang berat di hatinya. Dengan suara robekan, Chen Ce dengan kasar merobek pakaian Zhao Junlin. Di luar rumah, Fat Gold dan Tin Tiger saling berpandangan. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tuan mereka membuat suara seperti itu, dan mereka sedikit bingung. Apa yang harus kita lakukan? Tuan kita, tampaknya telah jatuh. Fat Gold sedikit cemas. Zhao Junlin dapat dikatakan telah tumbuh di bawah asuhannya. Meskipun dia adalah tuannya, bagi Fat Gold, dia masih seperti seorang ayah tua. Sekarang putri majikannya yang paling dicintainya telah jatuh, dan dia hanya bisa mendengarkan dari luar. Perasaan ini membuatnya menggaruk kepalanya dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kau pikirkan? Ini adalah pilihan tuan kita sendiri. Bahkan jika dia tidak lagi memperebutkan tahta, bahkan jika dia akhirnya memilih untuk tinggal di desa Chenjia, Chen Ce masih merupakan pasangan yang cocok untuknya. Tin Tiger tidak memiliki emosi yang menggebu-gebu seperti Fat Gold. Dia hanya berbicara tentang lingkungan saat ini yang dihadapi tuannya berdasarkan situasi sebenarnya. Apa maksudmu pasangan yang cocok? Jika Chen Ce tidak memiliki istri-istri lainnya, dia tentu saja akan menjadi pasangan yang cocok. Tapi sekarang, lihatlah, Chen Ce sudah memiliki 4 istri, dan konon ada istri tertua yang bertugas di pasukan Harimau Darah. Jika tuan kita masuk, dia akan menjadi yang ke-6. Seorang permaisuri yang bermartabat harus tunduk pada 5 istri Chen Ce dan hanya menjadi istri ke-6. Fat Gold menjadi marah. Bukannya dia tidak bisa menerima Chen Ce, tapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Chen Ce sudah memiliki 5 istri. Hei, masalah ini, mari kita lihat bagaimana Chen Ce menanganinya pada akhirnya. Lagi pula, tuan kita belum tentu akan mengikutinya. Dia punya harga diri sendiri. Dia adalah permaisuri. Aku tidak tahu apakah Chen Ce akan mampu menghadapi Liu Xianguang dan Jiang Mingjia pada akhirnya. Apa yang bisa dia lakukan? Meskipun pasukan keluarga Chen kuat, mereka bahkan tidak setara dengan pasukan bendera hitam dan pasukan Qinglin, oke. Ditambah lagi, ada juga pasukan ksatria kekaisaran kerajaan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Ini, angkanya terlalu berjauhan. Kedua Kasim di luar merasa sangat khawatir, tetapi Chen Ce sangat gembira. Bab 537. Zhao Junlin sendiri tidak akan pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan dijepit oleh seorang pria. Sebelum meninggalkan istana, idenya adalah untuk tetap perawan selamanya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar, dan bagaimana mungkin seorang kaisar memiliki seorang pria. Namun sekarang, dia merasa bahwa pikirannya sebelumnya begitu bodoh. Bagaimana mungkin tahta itu semenarik seorang pria? Chen Ce dapat membawanya ke surga, tetapi membiarkan dia merasakan sensasi pergi ke surga, dan kakinya digelitik olehnya,
merangsangnya hingga bergoyang, apakah ini sesuatu yang dapat diberikan oleh tahta? Tentu saja tidak, bahkan pria lain tidak bisa memberinya perasaan ini. Dia pergi jalan-jalan dengannya karena dia sangat menyukai Chen Ce dan benar-benar bisa merasakan pesona yang dipancarkannya. Zhao Junlin tidak seperti wanita lain yang tidak berani menghadapi perasaan mereka secara langsung, terutama sekarang setelah dia mengungkapkan semua rahasianya kepada Chen Ce. Dia tidak hanya mengungkapkan identitasnya kepada Chen Ce, tetapi dia juga mengungkapkan rahasia tubuhnya dan hatinya. Maka dalam hal ini ia mengikuti kata hatinya dan berteriak sekeras-kerasnya, sehingga suaranya dapat didengar luar dan oleh banyak orang. Ini bahkan termasuk Qiu Yaoer, yang datang ke sini secara khusus karena dia mengkhawatirkan Chen Ce. Mendengar suara itu, Qiu Yaoer tertegun sejenak, lalu meludah, "Hah, kau memang seorang putri, tapi kau begitu jalang, kau tidak malu berteriak seperti itu." Qiu Yaoer merasa sedikit cemburu. Meskipun dia memiliki banyak saudara perempuan di keluarganya, dia tidak pernah merasa cemburu. Namun, Zhao Junlin ini berbeda. Dia adalah seorang putri dari istana. Tidak mungkin baginya untuk menjalin hubungan dengan suaminya. Jadi seperti apa romansa singkat ini? Pada dasarnya, itu merupakan tamparan di wajah dia dan saudari-saudarinya. Suamiku benar-benar jahat. Kakak Sanshan dan kakak Linzi masih ada di luar untuk membantunya berkelahi, tetapi dia malah bercinta dengan wanita lain di sini. Aku pasti akan memberitahu kakak Linzi nanti dan melihat bagaimana dia menghukum suamiku. Tentu saja, apa yang dikatakan Qiu Yaoer hanyalah sebuah pernyataan marah. Dia ingin menghindari hal-hal seperti itu sebisa mungkin. Bahkan jika Li Linzi bertanya kepadanya tentang hal itu, dia hanya akan membantu menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak mungkin baginya untuk mengkhianati Chen Ce. Mendengarkan erangan di dalam rumah, Qiu Yaoer hanya bisa cemberut dan menebang pohon-pohon di pinggir jalan dengan kapak untuk melampiaskan amarahnya. Chen Ce sedang bersenang-senang, dan di istana kekaisaran yang jaraknya ribuan mil, seorang pria lain yang tampak 70% mirip dengan Zhao Junlin juga sedang bersenang-senang. Dia adalah pria yang ditemukan Liu Xiangwang dan gengnya dari kalangan masyarakat untuk berpura-pura menjadi kaisar. Dia memiliki nama yang sangat bersahaja, Niu Er. Selain sedikit lebih gelap dari Zhao Junlin, Niu Er benar-benar terlihat mirip dengannya. Dengan riasan, dia bisa dikira asli. Bahkan jika beberapa menteri menyadari perbedaan antara dia dan Zhao Junlin, jika Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia bersikeras bahwa dia adalah kaisar, lalu siapa di antara menteri lainnya yang berani mengatakan sesuatu? Kudeta ini benar-benar bebas dari tekanan, dan Niu Er melompat dari orang biasa menjadi kaisar agung, yang kedua setelah dua orang dan di atas semua orang. Meskipun dia tidak bisa meninggalkan istana dan harus mematuhi Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia dalam segala hal, dia tidak merasa tidak puas. Sekarang dia bermain petak umpet dengan sekelompok dayang istana. Begitu tertangkap, dayang istana akan dihukum oleh Niu Er. Hukuman khususnya adalah menahan dan memukul mereka dimanapun mereka tertangkap. Para dayang istana pada dasarnya cantik-cantik. Salah satu dari mereka adalah kecantikan yang tidak dapat diimpikan oleh gadis-gadis desa di desa Niu Er. Sekarang, mereka dapat dicambuk dan dirusak olehnya sesuka hati. Kenikmatan yang dibawa oleh kekuatan ini membuat Niu Er merasa bahwa dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Di luar gerbang istana, dua sosok berdiri di sana menyaksikan lelucon Niu Er tanpa berusaha menghentikannya. Dua orang ini adalah Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia. Melihat Niu Er yang konyol, Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia tidak bisa menahan cibiran. Sepertinya sebentar lagi, Kaisar, kita akan punya anak. Namun, memang tidak pantas baginya berhubungan seks dengan para dayang istana ini. Mengapa dia tidak menyentuh para selir? Liu Xiangwang sedikit penasaran. Mulut Jiang Mingjia melengkung, siapa di antara selir-selir itu yang tidak pintar? Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali perbedaan antara Niu Er dan Kaisar? Bagaimana mungkin Niu Er yang vulgar seperti itu ada di mata para wanita cantik itu? Para Kasim berkata bahwa Niu Er telah menabrak beberapa tembok, dan dia bersenang-senang dengan para dayang istana ini. Kita tidak perlu memaksanya. Mengenai para selir, karena mereka tidak puas dengan Niu Er, maka Tuan Liu, kita dapat melakukannya untuk mereka. Akan lebih baik jika membiarkan mereka mengandung satu atau dua anak. Hahaha, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Meskipun mereka berkata demikian, baik Liu Xiangwang maupun Jiang Mingjia tidak bergerak. Sebaliknya,
mereka memperhatikan New Air yang memburu semua gadis dengan penuh minat. New Air kini telah menangkap seorang dayang istana lainnya. Ada kain hitam yang menutupi mata New Air, tetapi ia tidak membukanya. Setelah menangkap dayang istana, ia menekannya di bawah tubuhnya dan mulai menyerangnya. New Air sangat menikmati sensasi membuka kotak buta. Orang ini benar-benar pandai bermain. Liu Xiangwang dan yang lainnya memperhatikan sebentar dan dapat melihat bahwa dia sedang marah. Namun, usia mereka tidak memungkinkan mereka untuk bersikap begitu gila. Kalau tidak, mereka pasti akan masuk dan ikut bermain dengan New Air. Apakah kamu sudah memastikan di mana Zhao Junlin berada? Tanya Liu Xiangwang. Dia mungkin menuju Chengsu. Baru-baru ini ada insiden hantu Qiang di Chengsu. Kurasa itu sebabnya dia tidak bisa meninggalkan Chengsu. Hehe, kalau dia kembali dan melihat ada yang menggantikannya, apakah dia akan menangis? Jiang Mingjia mencibir, awalnya, kita memintanya untuk menjadi anjing yang baik dan patuh kepada kita, dan dia merasa dirugikan. Sekarang, dia tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi anjing. Liu Xiangwang tersenyum dan mengangguk, awalnya dia memang keras kepala. Dia bahkan ingin bertarung dengan kita dan bahkan ingin menggunakan kita untuk bertarung satu sama lain. Gadis kecil itu sangat sok suci. Biarkan mata-mata lebih berhati-hati. Jika memungkinkan, kita harus menangkapnya kembali. Aku ingin merasakan seperti apa rasa seorang permaisuri. Hehehe. Kedua orang setengah baya dan tua itu saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Jelas bahwa mereka memiliki beberapa pemikiran vulgar tentang tubuh Zhao Junlin, tetapi mereka tidak perlu melakukannya sebelumnya. Sekarang, melihat New Air, mereka memikirkan hal ini. Berkat New Air, beberapa konflik di antara mereka menjadi lebih tenang dan tidak setajam sebelumnya. Ini karena New Air patuh dan mendukung apapun yang ingin mereka lakukan. Seperti inilah boneka yang mereka inginkan. Tidak seperti Zhao Junlin, dia memiliki ide-idenya sendiri dan menginginkan banyak hal, yang membuat mereka sangat gelisah. Kali ini, setelah mereka mengetahui Zhao Junlin hilang, mereka sempat merasa gugup dan berpikir untuk mencarinya, tetapi mereka segera menyadari, apa gunanya mencarinya. Akan lebih baik untuk memanfaatkan situasi ini dan menjadikannya seorang kaisar yang sesungguhnya. Mereka sebenarnya telah menemukan New Air sejak lama, tetapi mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkannya. Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia hidup berdampingan dengan damai, yang merupakan situasi langka bagi mereka. Tidak seperti orang-orang berkuasa lainnya, mereka tidak suka duduk di atas tahta. Mereka memahami bahwa siapapun yang duduk di atas tahta akan mati, jadi mereka hanya ingin mendukung seseorang sebagai boneka. Selama boneka itu patuh, apa bedanya mereka dengan menjadi kaisar? Oleh karena itu, mereka cukup puas dengan status ini. Adapun Zhao Junlin, mereka mengirim orang untuk mencarinya. Selama para mata-mata itu menemukan Zhao Junlin, mereka pasti akan membawanya kembali ke ibu kota sesegera mungkin. Saat itu, dia bukan lagi kaisar, tetapi hanya makanan lezat di ranjang Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia. Keduanya bahkan sepakat untuk tidak mengikuti aturan siapa cepat dia dapat. Setelah menangkap Zhao Junlin, mereka berencana untuk menikmatinya bersama. Ini adalah negara yang sangat sulit dipahami dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Belum lagi permaisuri imajiner, fakta bahwa dua menteri yang kuat dapat mencapai negara yang harmonis seperti itu benar-benar menakjubkan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bunga yang mereka idam-idamkan itu sebenarnya sudah dikoleksi oleh Chen Ce. Ia mengoleksinya berulang-ulang, dan Chen Ce begitu bahagia hingga ia tidak bisa berhenti. Bab 538. Langit dipenuhi kelopak bunga yang berguguran, menghalangi cahaya bulan. Saya ingin meminjam secangkir untuk dipersembahkan kepada Phoenix Terrace. Sang putri mempersembahkan dupa dengan air mata di matanya, dan bersedia mengorbankan hidupnya untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Saat ini, Chen Ce hanya ingin menyanyikan The Flower of the Imperial Concubine dengan baik. Tentu saja, dia tidak menyanyikannya dengan baik. Permaisuri, darahmu jatuh. Zhao Junlin seharusnya sudah siap untuk ini, jadi dia bahkan meminta seseorang untuk mengganti spray menjadi putih. Saat ini, sudah ada beberapa bercak kelopak bunga plum yang gugur pada spray yang kusut. Tidak banyak, yang membuat genangan mungkin mengenai aorta. Hal semacam ini hanyalah hal kecil, namun gambar jatuhnya warna merah ini dihiasi dengan titik-titik merah, sehingga tampak seperti langit yang dipenuhi bintang merah.
Alasannya hanya dapat membuktikan satu hal. Lo Hong terlalu liar dan tidak tahu bagaimana menghargai seorang gadis. Chen Che benar-benar bersenang-senang. Dia bahkan tidak menyadari saat darah mulai menetes. Perilakunya yang kasar menyebabkan darah menetes seperti ini. Namun, selain noda merahnya, spray ini juga tidak dapat digunakan. Karena spray itu terlihat seperti ada peta yang digambar di atasnya, dengan setiap bagiannya lembab. Jika menyangkut pertama kalinya, hanya sedikit wanita yang mampu melakukan ini, yang juga secara tidak langsung menggambarkan dua hal. Poin pertama adalah Zhao Junlin sangat menyukai Chen Che. Dia benar-benar mengabdikan dirinya kepada Chen Che dan akan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan, apapun yang dia lakukan. Hal yang kedua, Zhao Junlin sendiri bukanlah seorang wanita biasa, tubuhnya seharusnya sangat istimewa, sehingga kejadian heboh seperti itu tidak akan terjadi. Ada hal lain yang harusnya berkaitan dengan Chen Che. Jika Chen Che tidak cukup cakap, mustahil baginya untuk menggambar peta. Jadi Chen Che masih menjadi orang utama dalam masalah ini. Jeritan Zhao Junlin berlangsung lama, dan sepertinya ini bukan pertama kalinya. Akhirnya, Chen Che pergi dengan kelelahan. Sudah lama ia tidak merasakan kepuasan seperti ini. Namun sebelum pergi, Chen Che menatap Fat Gold dan pria lain yang berjaga di pintu dengan ekspresi rumit, berhenti sejenak, dan berkata, "Setelah tuanmu bangun, jagalah dia baik-baik. Mengenai kembali ke ibu kota, biarkan aku memikirkannya selama beberapa hari. Jangan khawatir, aku akan memberikan penjelasan kepada tuanmu." Chen Che secara alami bukanlah tipe orang yang kejam dan suka alat kelaminnya ditarik keluar. Dia sangat menyukai Zhao Junlin. Tentu saja, kakinya menempati posisi yang sangat besar. Sekarang dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Seorang kaisar wanita bersedia memberinya tubuhnya sebagai hadiah. Ini adalah bantuan yang sangat besar, jadi Chen Che tentu saja tidak akan mengecewakannya. Dalam perjalanan, dia melihat Qiu Yaoer, dan Chen Che menyapanya dengan kasar, "Yaoer, mengapa kamu tidak datang untuk membantuku ketika kamu melihat suamimu? Tidakkah kamu tahu bahwa suamimu telah bekerja keras?" Qiu Yaoer menghela napas, "Aku tidak menyangka Zhao Junlin akhirnya akan menyerahkan dirinya padamu. Suamiku, kamu benar-benar cakap. Bahkan putri di istana memperlakukanmu seperti ini." Jika kakak Linzi tahu, Qiu Yaoer merasa tertekan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chen Che. Jadi dia harus menggunakan Li Linzi, orang yang paling ditakuti Chen Che, sebagai tameng. Chen Che tertawa, "Jangan khawatir, kakakmu Linzi tidak akan menyalahkanku kali ini, karena tidak ada di antara kalian yang tahu identitas aslinya. Dia bukan seorang putri, tetapi dia pembohong kecil itu benar-benar bersenang-senang denganku." Kata-kata Chen Che tampak agak membingungkan. Qiu Yaoer menatapnya dengan bingung, "Bukankah dia seorang putri? Lalu mengapa Chu Zengyi dan yang lainnya?" Chu Zengyi dan Qiu Bailu sama-sama pernah melihat sang kaisar, dan mereka mengenali identitas asli Zhao Junlin saat itu, tetapi Chen Che 100% yakin bahwa Zhao Junlin adalah seorang gadis, jadi pada akhirnya mereka harus menerima nasib mereka dan menyimpulkan bahwa Zhao Junlin bukanlah kaisar, tetapi seorang putri yang penampilannya agak mirip dengan kaisar. Dia adalah seorang putri yang datang untuk bermain, jadi semua orang sangat antusias dan sopan padanya. Hanya Li Linzi yang mengira Zhao Junlin adalah seorang pria dan bahwa dia bersama Chen Che hanya untuk menjadi gay dengannya. Jadi, untuk mencegah suaminya menjadi gay karena Zhao Junlin, Li Linzi mengajak Zhao Junlin bermain beberapa kali. Dia bahkan harus mengorbankan kecantikannya sendiri untuk merayu Zhao Junlin, tetapi gagal. Meskipun Li Linzi sangat cantik, orientasi seksual Zhao Junlin normal. Jadi, tidak peduli seberapa cantik Li Linzi, Zhao Junlin hanya menganggapnya cantik, tetapi dia tidak akan memiliki pikiran yang tidak pantas tentangnya. Hal ini pun membuat Fat Gold dan Tin Tiger mengira bahwa istri Chen Che berselingkuh, sehingga demi menebus kesalahannya, mereka berinisiatif membuat beberapa boneka Qiang untuk Chen Che, yang kemudian diikuti oleh pasukan besar boneka suku Qiang. Sekarang Chen Che telah mencicipi Zhao Junlin dan mengetahui identitas aslinya. Jika Li Linzi mengetahui identitas aslinya, maka saya khawatir dia akan sangat malu hingga dia akan mengubur kakinya di tanah. Setelah kembali, Chen Che sangat aktif memikirkan cara menyelesaikan masalah Zhao Junlin. Negara telah dicuri, negara ini milik Zhao Junlin, dan Zhao Junlin adalah miliknya, Chen Che. Jadi, ketika Chen Che tidur dengannya,
dia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan menaklukkan dunia bersama permaisuri Zhou Agung. Maka ia bekerja keras dan penuh pengabdian untuk melayani permaisuri dinasti Zhou Agung sepuasnya. Sekarang, giliran Chen Ce untuk berkontribusi. Setelah istirahat malam, keesokan harinya Chen Ce mengadakan pertemuan dengan anggota kunci yang masih tinggal di desa Chenjia. Tidak banyak orang yang tersisa sekarang. Chen Xiaobing, Tong Dalei, Chu Zengyi dan yang lainnya masih mengejar dan membunuh orang-orang Qiang di luar. Akan tetapi, masih ada beberapa orang di desa yang dapat dimintai pendapatnya, seperti Presiden Akademi, Wang Hongwen, dan Hakim Qiu Bailu. Mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Selain itu, mereka juga harus tahu bahwa permaisuri telah dirampas kekuasaannya. Ada juga pemimpin generasi muda, Chen Wu, Xiao Yong, dan terakhir Qiu Yaoer. Chen Ce, mengapa kau tiba-tiba berpikir untuk mengumpulkan kami? Apakah orang-orang Qiang telah dimusnahkan di garis depan? Dekan Wang Hongwen sedang menunggu kabar baik. Chen Ce melambaikan tangannya dan berkata, saya telah mengirim seekor merpati kepada Chen Xiaobing, Tong Dalei, dan yang lainnya. Kita tidak bisa membunuh Raja Qiang untuk saat ini. Apa? Ketika semua orang mendengar Chen Ce mengatakan ini, mereka tiba-tiba berdiri dan menatap Chen Ce dengan tidak percaya. Chen Ce, kamu tidak boleh bingung. Raja Qiang Hetian adalah bakat langka di antara orang-orang Qiang. Jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri kali ini, orang-orang Qiang akan bangkit kembali dalam beberapa tahun. Kamu tidak ingin bertarung dengan mereka lagi di masa depan, kan? Aku tidak perlu memberitahumu lebih banyak tentang bahaya orang-orang Qiang, kan? Qiu Bailu menatap Chen Ce, sangat serius. Dia pikir Chen Ce sedang merasa kasihan. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa bersikap sok suci dalam masalah ini. Jika orang Qiang tidak disingkirkan, akan ada banyak kerusakan. Chen Ce tertawa, Tuan Qiu, jangan gugup. Saya tidak cukup bodoh untuk membiarkan orang-orang Qiang pergi. Saya bilang saya tidak akan membunuh mereka, tetapi saya hanya ingin menggunakan mereka untuk membantu saya melakukan sesuatu. Ini disebut mengendalikan harimau untuk melahap serigala. Dekan Wang Hongwen bertanya dengan bingung, apakah perlu melakukan ini? Suku Qiang adalah anak serigala. Jika kita tidak mengalahkan mereka, orang-orang Zhou Agung kita akan menderita pada akhirnya. Chen Ce menggelengkan kepalanya, saya sedang memikirkan orang-orang dari dinasti Zhou Agung kita sekarang. Meskipun metode mengendarai harimau untuk melahap serigala ini kedengarannya agak tidak dapat diandalkan, itu adalah trik yang unik. Dekan Wang, Anda bertanya apakah itu perlu? Kalau begitu saya ingin bertanya sebagai balasannya, jika saya di sini untuk melayani Kaisar dan menyelamatkannya, menurut Anda apakah itu perlu? Wang Hongwen memikirkannya dan mengangguk, meskipun aku tidak tahu apa hubungannya ini dengan penyelamatan Kaisar, tetapi jika ini adalah sebab dan akibat, maka risikonya sepadan. Bagaimanapun, ini terkait dengan Kaisar dinasti Zhou Agung kita. Kalau begitu, tidak masalah. Masuklah. Chen Ce bertepuk tangan, dan kemudian orang di luar pintu masuk, tentu saja itu adalah Zhao Junlin. Hari ini, Zhao Junlin masih mengenakan pakaian pria, masih setampan dan semenarik sebelumnya, tetapi ketika dia berjalan, masih ada sedikit rasa tidak nyaman di antara alisnya. Bukan karena dia punya pendapat apapun tentang orang-orang di sini, tetapi dia merasakan nyeri tarikan saat berjalan. Bersambung ke bab selanjutnya.